Hasim, halo Kak. Nah, maksudnya mantap. Kenapa? Gimana bos? Jadi, bagaimana kabarnya sekarang politik ini Kak? Politik baik-baik saja. Bisanya tuh. Nah, Iya tapi- Kak? Iya, baik-baik saja untuk kita. Tapi kalau untuk peserta politiknya nih, pasti mereka sementara berjuang untuk mencari suara ya pada pemilihan umum 2024 mendatang. Kalau ini sekitar 1 bulan 2 bulan, sekitar Kurang lebih 2 bulan lah Kak. ya, kurang lebih 2 bulan lah ya menuju pemilu 2024. Nah, apa yang terjadi? Kita masuk dulu di tim pemenangan daerah atau tim kampanye daerah di calon presiden. Jadi semua calon presiden ini sudah membentuk tim kampanye daerah di daerah, termasuk juga di Sulawesi Selatan. Iya. Jadi dia kumpulkan semua tokoh-tokohnya, elit-elitnya yang bisa mendulang suara. Nah, kalau kita lihat secara di atas kertas, tim dari Prabowo ini sangat banyak tokoh Iya. Di Sulsel ini. di Sulsel. Meskipun dipimpin oleh orang baru di sini, kita lihat baru di era politik Sulawesi Selatan, tapi di bawah-bawahnya kemudian di atas-atasnya sebagai dewan pembina itu dosen tokoh. Tokoh dosen tokoh ini. Ini mereka sementara rapat konsolidasi untuk menyamakan persepsi bagaimana cara memenangkan usungannya Prabowo dan Gibran. Nah, biasanya kan kalau tokoh semua itu ya tidak mau semua didengar. Apakah jadi ini memang anunya persamaan persepsinya dikumpulkan bagaimana? Ya, lebih bagus bertengkar di depan daripada bertengkar di belakang. Jadi begitu. Jadi sementara rapat konsolidasi, dan itu kita turunkan apa sebenarnya hasil rapat konsolidasinya. Kemudian dari tim Ganjar ini sudah ada beberapa hasil mungkin hasil survei ya. Iya. Karena ketua tim pemenangan daerah dari Ganjar Mahfud ini, Dr. Udin Saputra Malik, menyampaikan bahwa elektoral Ganjar naik bos di Sulsel. Nah, apakah memang biasanya kan kalau sekelas tim pemenangan itu berbicara pasti kan harus berdasarkan data. Iya. Nggak bisa lapo-lapo aja. Nah, apakah memang ini memang karena memang Ganjar kalau dia sampaikan sudah banyak berkunjung ke Sulawesi Selatan, dan itu sudah di beberapa daerah sudah membentuk juga tim dan lain-lain dengan backbone atau tulang punggung timnya itu berasal dari PDIP dan P3. Dan ini yang dua ini menjadi partai parlemen. Nah, ini yang sementara kerjakan dari masing-masing tim. Iya. Anies kita lihat lebih banyak kita dapatkan pergerakan dari relawan dari Anies. Kita belum lihat atau Pak Remes belum pernah mengumpulkan konsolidasi secara besar-besaran untuk pemenangan Anies Baswedan di sini. Kita lihat hanya beberapa relawan-relawan yang bergerak secara parsial. Nah, berbeda dengan di Prabowo dan Ganjar yang sudah bergerak secara konsolidatif. Iya. Tidak boleh orang bergerak kalau konsolidatif itu, tidak boleh orang bergerak tanpa ada perintah. Nah, seperti itu. Nah, beda dengan Anies, masih parsial-parsial di sini. Apakah memang kita belum tahu pergerakannya, apakah silent pergerakannya? Tapi biasanya kan untuk tim pemenang itu dilihat dari tim konsolidasinya. Nah, memang harus terkonsolidatif, harus seperti tentara sama polisi, tidak boleh orang bergerak tanpa melaporkan. Nah, sampai sama yang kau garap dengan temanmu yang kau garap, seperti itu. Misalnya kan Demokrat, Gerindra, sampai sama yang dia garap. Iya. Misalnya dia hanya garap di satu wilayah di Goa saja,
Itu tuh juga negara kayak caranya tidak bertambah suara. Nah, seperti itulah sebenarnya yang disamakan persepsi. Kemudian metode kampanye juga disamakan. Apalagi yang disamakan adalah strategi meraih suara untuk level-levelnya. Ibu-ibu bagaimana caranya, Oh iya. nasional bagaimana, bapak-bapak politika bagaimana. Seperti itu. Ini yang sementara digarap oleh tim pemenangan Prabowo dan Ganjar, seperti itu. Kemudian ada juga komentarnya, barusannya kita dapatkan pernyataan resmi dari Pak Agus Arfinuman, ya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2018. Iya. Dia menyatakan bahwa ini Prabowo Gibran sedang berlayar di atas ekspedisi dan dibantu oleh angin buritan dari Jokowi. Bayangkan bagaimana ini kira-kira ini pelayarannya dari Prabowo Gibran ini. Prabowo saja yang berlayar, bos, itu sudah menakutkan katanya. Kita tidak kasih takut netizen, dan tidak juga membela atau tidak juga mengkampanyekan Prabowo. Ini Pak Agus yang bilang. Iya. Ini Pinisi sudah berlayar ini Prabowo ini. Ada angin buritan dari Jokowi di belakang. Nah, bagaimana kira-kira? Apa namanya pelayarannya? Apakah sampai ke Pulau Harapan? Nah, kita tidak tahu. Apakah karena Pilpres itu sangat dinamis ya? Tidak ada yang bisa memastikan duduk begini. Sangat dinamis, itu harus dipastikan. Apalagi kan pergerakannya Ganjar juga tidak main-main, pergerakannya Anies juga tidak main-main ya. Kita lihat ini pergerakan semua pergerakan memang kokoh semua pergerakannya. Dan ya kalau kita lihat mereka ini sangat wajar lah ya. Anies dengan gagasannya, Ganjar dengan gerakan-gerakannya bersama dengan PDIP, itu kan pasti ya. Dan harus diingat Jawa ini adalah kunci kemenangan, jadi pasti Jawa paling menentukan. Siapa yang menjadi representasi orang Jawa ya silakan nanti kita lihat. Itu ya di politik.